Malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Vina, Eki cerita dengan saya curhat. Begitupun dengan Vina. Jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu dia tuh memberitahu. Ya, di sini saksi bilang kalau tiap ada masalah antara Eki dan Vina itu selalu cerita ke mas saksi ini gitu ya. Jadi setiap ada masalah itu pasti curhat dengan si saksi ini gitu. Terus di sini mereka ada janji untuk ketemu karena ingin bicarakan sesuatu tentang Egi yang menjadi tersangka atau otak dalam kasus ini. Jadi si saksi ini dan Eki, Vina dan Linda sempat jalan keliling muter-muter gitu ya di area jalan gitu. Jadi di sorenya itu Eki nelpon, nah, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Egi, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian. Di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah. Dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam setengah 8 itu saya telepon ini si Eki, dek jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda, masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh ya sudah Kang, nah, Akang kita janjian tempat biasa, sekarang nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke, kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini, akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda, kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya minuman lah. Nah, ya, dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Nah, pada saat mereka jalan, mereka mampir sebentar untuk beli minuman. Nah, lewatlah beberapa motor dan ternyata itu adalah Egi dan teman-temannya. Dan Egi, Vina, Linda dan si saksi ini lanjut lagi jalan dan kebetulan dia lewat di sekitar tongkrongan anak motor dan dia tuh nggak tahu itu tongkrongan anak motor mana gitu ya. Nah, dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu. Dia lewat dan terakhir Eki. Nah, si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang, kawan-kawannya si Egi dong gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi, nggak apa-apa dek, kita lanjut aja. Wah, itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus. Di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya, kita lanjut aja jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi itu saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya ini kami lanjut nih Mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Tuh si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, ya tuh Neng, kita pulang. Terus di sini mereka sepakat untuk pulang saja gitu. Tapi saksi ini bilang ke Eki untuk mampir isi bensin dulu. Dia tuh mau isi bensin dulu. Tapi tahu-taunya Eki dan Vina itu tetap lanjut jalan gitu. Mereka tuh melanjutkan perjalanannya. Nggak tahu mau kemana. Mungkin arah untuk pulang gitu ya. Mengantar Vina pulang gitu. Dalam perjalanan pulang ini saya ngomong sama si Eki, dek, nanti singgah dulu beli bensin ya. Soalnya bensinnya Akang mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda. Si Eki sama Vina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Dan kemudian akhirnya si saksi ini menyuruh Linda telepon Eki untuk jangan pulang dulu sebelum mereka datang gitu. Namun mereka nggak angkat telepon dari si Linda ini. Terus ya jadi si saksi ini lanjut aja pulang, antarin Linda pulang dulu. Terus si saksi merasa khawatir karena Eki nggak angkat teleponnya. Dan kebetulan ketemulah si saksi ini dengan temannya Eki. Kemudian bilang, Mas tolong susul si Eki katanya. Karena Eki lagi mau berantem tuh sama Egi.
ingin dikerjain gitu ya. Terus si saksi segera mencari Eki di tempat yang disebutkan tadi, dan pas di dekat SMP 11 itu di situ dia parkir motornya dan langsung udah melihat korban itu dieksekusi. Dia tuh udah melihat korban dieksekusi, tapi si saksi ini tuh apa ya? Si saksi ini tuh takut gitu. Sebenarnya tuh dia tuh ingin menolong, cuman tuh merasa takut juga karena dia sendiri gitu, dan sedangkan teman dari Egi ini banyak gitu. Ya, jadi akhirnya pulanglah saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pino kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar, saya jalan raya itu saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temannya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan Play Up itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih panik kan, langsung lah saya ini langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan tuh saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas. Jadi Dan setelah sudah dieksekusi, korban ini dibawalah ke jalan yang seperti kita ketahui bersama, di jalan yang seakan-akan jalan itu terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, karena saat itu si almarhumah Pina ini masih bernapas saat itu, maka saksi ini sempat minta maaf ke Pina karena tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, karena merasa takut juga dan dia juga sendirian. Dan tak lama kemudian jalan di mana korban terakhir diletakkan itu perlahan tuh jalan tuh mulai ramai. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang pertama tuh saya megang Eki ya. Di situ memang sepi itu lah mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan, jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Tuh Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Dia cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Dia cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh. Ada yang mau disampaikan ke saya, tapi tadi ya mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, cepet-cepet nih, cari bantuan pergi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, kenapa saksi ini baru muncul, baru mengungkapkan sebuah setelah 8 tahun lamanya gitu? Kenapa nggak jadi saksi aja saat di pengadilan gitu? Nah, untuk para netizen kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah ada kejanggalan dalam kasus ini? Nah, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjut lagi ke kabar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.